Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah siap belajar? Siap ya, harus semangat. Pagi-pagi harus semangat belajarnya. Hari ini, hari Selasa kita pelajaran tematik yaitu masuk pada pelajaran 3 ya. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu. Kita baca doa bersama-sama. Kita baca bismillah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja kita mulai pada pelajarannya ya. Nah, di sini ada, apakah kamu punya hewan peliharaan di rumah? Hewan apa yang kamu pelihara? Jika kamu punya hewan peliharaan di rumah, sayangilah dan rawatlah peliharaanmu dengan baik. Nah, kemarin kan ada ada tugas yang ayo cerita yang ibu suruh kalian ceritakan mengenai hewan peliharaan kalian ya. Nah, ada beberapa anak yang punya hewan peliharaan dan alhamdulillah berdasarkan cerita mereka, mereka sudah merawat hewan peliharaannya dengan baik ya, bagus. Jadi kalian ketika punya hewan peliharaan harus kalian rawat dan jaga baik-baik ya, harus kasih makan, harus dijaga kebersihannya dan lain sebagainya ya. Kita lanjut pada ayo mengamati. Di sini amati gambar di bawah ini. Nah, kita lihat gambarnya. Di situ ada gambar Pak Danu sedang memberi makan hewan peliharaannya ya. Nah, kita baca teksnya. Di sini ada Pak Danu memiliki banyak hewan peliharaan. Ia selalu menjaga dan merawat hewan peliharaan dengan baik. Pak Danu memberi makan hewan peliharaan dengan cukup. Pak Danu selalu memanfaatkan hewan untuk membantu pekerjaannya. Kerbau dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Ayam dimanfaatkan telurnya dan dagingnya. Nah, sudah kita bahas kemarin ya, bahwa hewan apapun itu memiliki manfaat bagi kehidupan kita ya, termasuk hewan peliharaan, hewan ternak, ataupun hewan liar. Semuanya memiliki manfaatnya masing-masing ya. Nanti kita bahas manfaatnya. Nah, di sini ada dua pertanyaan ya. Nanti kalian jawab pertanyaan ini berdasarkan teks yang tadi ibu bacakan. Nanti kalian baca lagi teksnya biar lebih paham dan bisa menjawabnya ya. Kita lanjut pada ayo mendengarkan. Nah, dengarkan guru membaca teks percakapan berikut. Nah, kalian dengarkan, simak baik-baik apa yang ibu baca. Nanti setelah kalian simak, kalian baru bisa menjawab pertanyaan ya. Nanti kalian juga bisa baca lagi di rumah. Di sini ada manfaat hewan. Di sini ada percakapan antara Ulfah dan Ayah ya. Ibu bacakan percakapannya. Di sini ada Ulfah berkata, "Ayah, untuk apa manusia memelihara hewan?" Ayah menjawab, "Manusia memelihara hewan untuk dimanfaatkan." Lalu Ulfah bertanya lagi, "Apa manfaat hewan bagi manusia?" Ayah menjawab, "Hewan dimanfaatkan untuk menghasilkan uang, membantu kegiatan sehari-hari, dan untuk kesenangan." Nah, di sini ada gambarnya ya, ada gambar Ulfah dan Ayah sedang berjalan di depan toko yang menjual pakan hewan sambil berbincang-bincang. Lalu di sini ada Ulfah bertanya lagi. "Apa contoh hewan yang dapat menghasilkan uang?" Nah, ayahnya menjawab, "Ayam menghasilkan telur. Saat peternak ayam menjual telur ayam, peternak ayam akan mendapatkan uang." Lalu Ulpah bertanya lagi, "Oh iya ya, apa contoh hewan untuk kesenangan?" Lalu ayah menjawab, "Orang memelihara kelinci untuk kesenangan, karena kelinci dapat diajak bermain. Contoh hewan untuk membantu kegiatan manusia, penggunaan tenaga kuda untuk memelihara delman." Nah, lalu Ulpah mengucapkan, "Terima kasih ya atas penjelasannya. Kalau begitu, hewan sangat berguna bagi manusia ya." Nah, dari percakapan antara Ulfa dan Ayah dapat kita ketahui ya bahwa hewan ini sangat bermanfaat. Dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uang, membantu kegiatan manusia sehari-hari. Ada juga yang untuk kesenangan. Nah, beberapa hewan tersebut dapat kita kelompokkan. Itu ada yang menghasilkan uang, itu di sini contohnya itu ada ayam ya, atau hewan peternak. Hewan peternak itu bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan
uang ya. Nah, kalau untuk membantu kegiatan sehari-hari, itu juga ada hewan peternak juga ya. Contohnya itu ada kuda untuk dijadikan tenaga. Ini ya alat transportasi untuk dijadikan delman. Ada juga kerbau. Kerbau tadi bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah ya, jadi membantu kegiatan sehari-hari. Lalu ada juga yang untuk kegiatan manusia yang untuk kesenangan. Nah, kalau yang untuk kesenangan ini biasanya itu adalah hewan peliharaan manusia ya. Jadi mereka dipelihara hanya untuk tujuan kesenangan manusia. Nah, contohnya kelinci, burung, ada hamster dan lain sebagainya ya. Nah, kita lanjut pada ayo mencari tahu di sini. Nanti kalian cari jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, kalian jawab pertanyaan ini. Tadi di percakapan juga ada beberapa jawabannya. Nah, untuk yang ayo menulis, kalian lihat, perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar sapi ya. Nah, nanti kalian tuliskan apa manfaat yang dapat dihasilkan dari sapi tersebut. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Kalian bisa lihat dari gambar ini. Kalian tuliskan beberapa manfaat dari hewan ini yang dapat dihasilkan dari sapi ini ya. Nah, untuk yang ayo berpikir, di sini kan ada beberapa nama hewan ya. Nanti kalian beri tanda centang untuk manfaat hewan yang tepat ya. Di sini kan ada sapi, ikan hias, kucing, kuda, ayam. Nah, nanti kalian tentukan untuk hewan ini itu manfaatnya untuk apa yang lebih tepat, untuk menghasilkan uang atau membantu kegiatan manusia atau untuk kesenangan manusia ya. Nanti kalian tentukan, kalian centang untuk manfaat yang benar ya. Kita lanjut pada ayo membaca. Di sini ada teks tentang manfaat hewan liar ya. Nah, kalau tadi yang sudah kita bahas ada manfaat hewan ternak dan hewan ini ya, hewan peliharaan. Nah, kalau sekarang tentang manfaat hewan liar ya. Nanti kalian di rumah baca juga agar lebih paham ya, agar dapat menjawab pertanyaannya. Sekarang dengarkan dulu, Ibu bacakan. Manfaat hewan liar. Hewan peliharaan memberi manfaat bagi manusia. Tahukah kamu hewan liar juga bermanfaat bagi manusia? Hewan liar berjasa bagi kehidupan manusia. Perhatikan manfaat hewan liar berikut ini. Capung bermanfaat mengurangi jumlah nyamuk. Bila jumlah nyamuk berlebihan, maka manusia akan terganggu. Nah, cacing berjasa menyuburkan tanah. Tanpa bantuan cacing, tanah menjadi gersang. Lalu ada burung hantu berjasa memakan tikus perusak padi ya. Bila banyak tikus, maka petani akan merugi. Lalu ada semut berjasa membersihkan sisa-sisa makanan. Tanpa semut, banyak sisa makanan yang berserakan. Nah, di sini ada contoh beberapa manfaat dari hewan liar ya. Jadi, hewan liar pun semuanya memiliki manfaat bagi kehidupan kita ya. Nah, di sini ada ayo lakukan. Nanti kalian lengkapi kalimat dengan kata-kata yang sudah tersedia ini. Di sini kan ada kata-kata yang sudah tersedia. Ada kata semut, subur, berjasa, padi. Nanti kalian tentukan kata mana yang paling tepat untuk melengkapi kalimat di bawahnya ya. Kita lanjut pada ayo berpikir. Nah, di sini ada hewan ternak untuk diambil manfaatnya. Salah satu contoh hewan yang banyak diternakan adalah ayam. Nah, peternak ayam ini menghasilkan daging dan telur dari ayam ini ya. Nah, mari kita menghitung telur yang diperoleh oleh Pak Danu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Nanti untuk menjawab pertanyaan ini, kalian perhatikan dulu soalnya. Ini kan soalnya bentuk cerita ya. Kalau soal bentuk cerita, kalian baca dulu soalnya. Kalian pahami dari soalnya apa yang diketahuinya. Lalu kalian lihat yang ditanyakannya apa. Nah, kita bahas dulu bersama-sama agar nanti kalian mengerjakannya lebih mudah ya.
Nah, soal pertama di sini ada Pak Danu mengemas telur ayam dalam plastik. Nah, telurnya ada 48 butir. Nah, nanti dalam satu kemasan plastik itu berisi 8 telur. Nah, berarti yang diketahui kan ada jumlah telur sama jumlah telur dalam kemasan. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah plastik yang dibutuhkan Pak Danu. Nah, nanti berarti tinggal yang ditanyakan kan jumlah plastiknya. Berarti tinggal jumlah seluruh telur dibagi 8 ya. Seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya itu juga sama saja ya. Nanti kalian baca dulu soalnya, pahami dulu soalnya, apa yang ditanyakan, apa yang diketahuinya, lalu apa yang ditanyakannya, nanti baru kalian bisa menjawab soalnya ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut pada ayo berlatih. Untuk yang ayo berlatih di sini kan ada gambar benda yang sedang ditimbang ya. Di sini ada gambar nanas, ada anggur, ada kentang, lalu ada apel. Nah, nanti di sini kan di sini timbangannya sudah menunjukkan angka berat dari benda yang ditimbangnya ya. Nah, nanti kalian tuliskan berat bendanya sesuai dengan timbangannya ya. Di sini nomor 1 kita lihat. Nomor 1 buah nanas. Di sini beratnya kan berat timbangannya jarum jamnya menunjukkan pada angka berapa nih. Nah, nanti kalian tuliskan hasil timbangannya berapa berat dari benda tersebut, berapa kalian tuliskan di sini ya. Di sini sudah ada masing-masing jarumnya sudah menunjukkan masing-masing berat dari benda tersebut ya. Nah, untuk yang ayo bernyanyi di sini nanti kalian bisa membuka YouTube. Nah, nanti kalian tonton, Ibu tugaskan kalian tonton video bernyanyinya. Lalu kalian perhatikan panjang dan pendeknya. Ya. Kalian perhatikan intonasinya, panjang pendek bunyi lagunya. Lalu nanti kalian tandai pada lirik ini, kalian tandai bagian-bagian yang harus dinyanyikan dengan bunyi panjang ya. Misalnya seperti ini. Setelah kalian pelajari tadi, setelah kalian tonton video YouTube-nya, nanti kalian tandai bagian lirik mana yang panjang. Misalnya di sini kan anak gembala ya. Aku adalah anak gembala. Nah, misalnya bagian tralalalala itu panjang. Kalian tandai dengan garis bawah. Seperti ini ya. Itu kan menandakan panjang bunyi. Nanti kalian tandai bagian mana saja yang harus dinyanyikan dengan bunyi panjang ya. Seperti itu, paham ya? Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tugasnya tadi kalian tugas yang ini, tugas menandai bagian yang dinyanyikan panjang, lalu yang ayo berlatih, lalu yang ayo berpikir, lalu yang ayo lakukan, lalu ayo mencari tahu, ayo menulis, dan ayo berpikir. Dan tadi yang ayo mengamati untuk menjawab pertanyaan ini ya. Nah, Ibu tutup. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tetap memperhatikan protokol kesehatan 3M ya. Nah, Ibu tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.